Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada stratifikasi sosial dan bagaimana stratifikasi sosial tersebut bisa terbentuk. Pertama, pengertian daripada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata strata atau stratum yang berartikan lapisan. Menurut Pipirin A. Sorokin menyatakan bahwasannya stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Jadi dapat disimpulkan stratifikasi sosial adalah kelas-kelas atau tingkatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian bagaimana stratifikasi sosial itu bisa terbentuk? Ada dua faktor yang menyebabkan bagaimana stratifikasi sosial itu bisa terbentuk. Pertama, yang terbentuk karena sendirinya, dan kemudian yang terbentuk karena disusun. Stratifikasi sosial yang terbentuk karena sendirinya itu biasanya dikarenakan kepandaian, umur atau senioritas, dan harta. Contoh kepandaian, mahasiswa biasanya kalau pulang ke kampung itu kan, apalagi yang dari IAIN ini kan biasanya disuruh jadi imam, jadi dianggap orang yang pandai. Kemudian umur atau senioritas, biasanya di kampung-kampung itu kan terdapat tetua adat atau orang yang dituakan. Kemudian karena harta, semisal antara bos dan juga anak buahnya. Kemudian stratifikasi sosial yang sengaja disusun, itu biasanya berdasarkan karena kekuasaan atau keanggotaan di organisasinya. Contoh, presiden, anggota DPR, bupati, gubernur, dan lebih kecilnya lagi ketua kelas. Biasanya itu kan dipilih secara langsung atau tidak langsung, sehingga menjadikan orang tersebut memiliki kekuasaan atau wewenang di dalam sebuah organisasi atau lingkungan tersebut. Jadi demikian penjelasan saya daripada pengertian dan juga bagaimana stratifikasi sosial tersebut bisa terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali pemaparan materi tentang stratifikasi sosial. Pembahasan kita yang kali ini adalah tentang sifat sistem stratifikasi sosial. Menurut Sujono Sukamto, ada 3 dari sifat dan sistem stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yang kedua stratifikasi sosial terbuka, yang ketiga stratifikasi sosial campuran. Saya akan menjelaskan satu persatu dari sifat stratifikasi sosial itu. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup ini yaitu kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Contohnya itu sistem kasta yang ada di India. Masyarakat Hindu India menggunakan sistem kasta dalam lapisan masyarakatnya. Contohnya itu yang pertama ada kasta Brahmana. Dianggap kasta yang paling tinggi, yaitu misalnya pendeta. Yang kedua ada kasta Ksatria, yaitu bangsawan dan raja. Yang ketiga kasta Waisya, yaitu adalah pegawai gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah kasta Sudra, itu adalah kasta yang masyarakat biasa. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka, yaitu sistem lapisan sosial ini memberikan kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kesempatan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun di lapisan yang lebih rendah. Yang ketiga akan membahas tentang stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran ini adalah perpaduan antara stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Contohnya adalah kaum Sudra yang bertahan di tengah kasta yang ada di dalam lapisan masyarakat, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Ya, cara mengubah kasta itu yaitu dengan masyarakat
masyarakat bisa berpindah ke tempat yang tidak mengenal kasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar pembentukan stratifikasi. Segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar stratifikasi sosial jika sesuatu itu dianggap berharga dan bernilai dibandingkan dengan yang lain. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan keturunan. Pada dasar kekayaan itu terjadi saat masyarakat yang masih menganggap masyarakat masih lebih menghargai orang yang lebih kaya atau kekayaannya berlimpah daripada orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Jika ini terjadi, maka dasar stratifikasi sosial adalah kekayaan dan ekonomi. Nah, yang kedua ada dasar pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dia miliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Ukuran ilmu pengetahuan masih digunakan dalam masyarakat. Yang ketiga, dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi, maka akan dibanding lebih hormat. Berbeda jika kekuasaan yang dimiliki rendah. Yang ketiga, kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi, maka akan dibanding lebih hormat. Berbeda jika kekuasaan yang dimiliki itu rendah, maka akan dianggap ya biasa. Lalu ada juga ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas dalam lapisan sosial. Ukuran macam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Itulah tadi beberapa pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang seputar stratifikasi sosial yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas unsur-unsur masyarakat. Dan unsur-unsur masyarakat ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu kedudukan atau status. Kedudukan di sini berarti tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, prestasinya, serta hak-hak dan kewajibannya. Dan dari pengertian keduanya memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan atau status. Dan secara abstrak berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Masyarakat pada umumnya mengembangkan beberapa kedudukan. Yang pertama ada attribute status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan yang diperoleh karena kelahiran. Contohnya itu seperti kedudukan anak seorang bangsawan, maka kedudukannya itu secara langsung menjadi seorang bangsawan. Dan pada umumnya dijumpai pada masyarakat tertutup seperti masyarakat feodal atau masyarakat tempat sistem lapisan tergantung pada perbedaan rasial. Dan yang selanjutnya itu kedua, achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja. Seperti seseorang yang ingin menjadi dokter, maka dari itu apabila dia memenuhi persyaratan dan bisa melaksanakan persyaratan tersebut, memenuhi apa yang telah ditentukan, maka dia akan mendapatkan kedudukan sebagai seorang dokter. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, illicit status, kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Itu contohnya seperti pahlawan yang telah berjasa pada suatu tempat dan secara tidak langsung diberikan langsung kedudukan oleh masyarakat setempat. Dan selanjutnya unsur-unsur masyarakat yang kedua yaitu adanya role atau peranan. Ini merupakan aspek yang lebih dinamis dibandingkan dengan
kedudukan, namun keduanya saling berhubungan dan tidak bisa saling dipisahkan. Peranan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada peranan bawaan atau disebut dengan attribute roles, yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis bukan dengan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, atau RT dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan selanjutnya itu adalah peranan pilihan yang disebut dengan exchange roles. Peranan yang diperoleh atas keinginannya sendiri, contohnya seorang memilih untuk kuliah di suatu institut atau medisal negeri pemerintah, merupakan peranan pilihan. Berdasarkan pelaksanaan peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peranan yang diharapkan atau yang disebut dengan expected roles. Pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan tersebut dan harus dilaksanakan secermat-cermatnya dan tidak dapat ditawar, dan harus tetap dilaksanakan seperti apa yang telah ditentukan. Contohnya seperti peranan hakim, diplomatik, dan sebagainya. Yang kedua, peranan yang disesuaikan yang disebut dengan actual roles, yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan tersebut dijalankan. Suatu peranan yang dapat membimbing seseorang dalam perilaku, karena peran dapat berfungsi sebagai yang pertama, memberi arah pada proses sosialisasi. Yang kedua, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai norma dan pengetahuan. Yang ketiga, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat yang tepat, menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan bermasyarakat. Mengapa perlunya sistem lapisan masyarakat? Karena untuk mencegah terjadinya konflik akibat stratifikasi sosial, memerlukan suatu penanaman pengertian terhadap sikap masyarakat. Pemberian pengertian ini diantaranya dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa yang membuat perbedaan kelas sosial dalam masyarakat adalah atas kehendak Allah SWT. Sebenarnya kesadaran seperti ini sudah terjadi di dalam masyarakat tertinggal dengan selalu mencontoh dan melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh leluhur mereka. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhirnya kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.